Baik, sebelumnya perkenalkan saya Risma Rendah Kartika dengan NIM 24005220019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait metode sampling yang ada pada mata kuliah Statistik Bisnis. Sebelum masuk ke metode sampling, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu populasi dan sampel. Jadi, populasi adalah seluruh objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian. Penelitian idealnya melibatkan seluruh populasi, namun hal ini sering terkendala waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, digunakan sampel yang diharapkan dapat mewakili populasi. Contohnya, semisalnya kita ingin mengetahui bagaimana sih kebiasaan belajar mahasiswa di UNAN, maka apa sih populasinya? Populasinya itu adalah seluruh mahasiswa Universitas Andalas. Selanjutnya itu ada sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Sampel harus bisa mewakili karakteristik populasi agar hasil penelitian valid. Dengan sampel, penelitian menjadi lebih efisien tanpa mengurangi kualitas data. Contohnya, dari 20.000 mahasiswa, dipilih 400 mahasiswa sebagai sampel. Nah, 400 mahasiswa ini eh, diharapkan dapat menggambarkan keseluruhan populasi. Selanjutnya kita masuk ke teknik sampling. Nah, apa sih itu teknik sampling? Teknik sampling adalah cara atau metode untuk memilih sebagian anggota populasi beserta jumlahnya, sehingga sampel dapat mewakili populasi dan hasil penelitian tetap relevan serta representatif. Nah, apa sih tujuan dari teknik sampling? Yang pertama, untuk menghemat waktu dan biaya penelitian. Yang kedua, untuk mengurangi tenaga dan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, memberikan hasil yang masih relevan dan bisa digeneralisasi ke seluruh populasi. Yang keempat, memungkinkan analisis yang lebih praktis dan cepat dibanding meneliti seluruh populasi. Nah, jenis teknik sampling itu ada 4. Yang pertama, teknik sampling itu ada 2. Yang pertama, probability sampling atau sampling acak. Yang kedua, itu ada non-probability sampling atau sampel non-acak. Jadi, apa sih itu probability sampling? Probability sampling itu memungkinkan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Untuk probability sampling, ada 4 jenis utama. Yang pertama, simple random sampling, yaitu pemilihan yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan kategori tertentu. Misalnya kita ikut undian gitu. Nah, konsepnya sama seperti undian tersebut, kita memilihnya secara acak. Yang kedua ada stratified random sampling. Jadi, populasi dibagi berdasarkan kategori tertentu. Lalu, sampel diambil dari tiap kategori agar proporsional. Yang ketiga ada cluster sampling. Jadi, populasi itu akan dibuat berkelompok. Nah, dari kelompok tersebut akan diambil sampelnya masing-masing. Yang keempat itu ada systematic sampling. Jadi, sampelnya itu dipilih berdasarkan urutan tertentu dalam daftar populasi. Semisalnya kita ingin mengambil sampel dari kelipatan 5. Nah, dalam daftar mahasiswa, eh, berarti yang kita ambil itu dari urutan 5. Jadi yang diambil itu berarti 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Selanjutnya ada non-probability sampling. Jadi, non-probability sampling ini adalah kebalikan dari probability sampling. Jadi, tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama. Teknik ini biasanya digunakan karena keterbatasan waktu, akses, atau adanya tujuan khusus. Ada 4 jenis utama dari non-probability sampling. Yang pertama itu ada purposive sampling. Jadi sampel itu dipilih berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Misalnya dalam sekolah itu kita ingin mengambil sampel yang muridnya itu pernah menjuarai suatu perlombaan tertentu. Yang kedua itu ada convenience sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan siapa yang mudah ditemui atau dijangkau. Misalnya kita membuat kuesioner, nah yang pas di depan kita itu misalnya ada
mahasiswa. Nah, kita meminta mahasiswa tersebut untuk mengisi kuesioner karena, lebih gampang untuk ditemui. Itu maksudnya ke convenient sampling. Yang ketiga ada kuota sampling. Jadi kuota sampling ini, peneliti itu menentukan kuota responden sesuai kategori, kemudian mencari hingga kuota terpenuhi. Semisalnya responden tersebut dibutuhkan 20 orang perempuan dan 20 orang laki-laki. Jadi para peneliti itu tinggal mencapai target yang telah ditentukan. Yang keempat itu ada snowball sampling. Jadi peneliti memulai dari satu responden, lalu responden tersebut merekomendasikan ke orang lain dan seterusnya. Nah, semisal kita menyebarkan respon secara online, link tersebut kita minta teman kita untuk mengisi. Nah, teman kita yang kita suruh isi tersebut, kita minta tolong untuk share ke teman-teman yang lain. Begitupun dengan seterusnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.